Terima kasih. Kelihatan semangat sekali, nilai nasionalismenya tumbuh di Hari Pancasila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku pembina Laskar Sasa, dan di sini hadir Ketua Umum Laskar Sasa Lalu Sadikin, dan Ketua Umum Laskar Sasa yang pada masanya Bapak Lalu Taharudin, kemudian yang kami hormati juga Dewan Pendiri, para senior ketua, kemudian para ketua dan pengurus seluruh DPD Laskar Sasa serta seluruh anggota Laskar Sasa yang hadir pada sore hari ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayahnya ya kita semua bisa hadir di sini sore hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Rekan-rekan dari para senior dan rekan-rekan Laskar Sasa yang hadir di sini, saya terima kasih sekali. Saya hadir di sini bersama kebetulan sama istri saya, dan ada rombongan ini teman-teman satu angkatan saya di kepolisian dulu ya. Sengaja menyempatkan diri pada hari yang bersejarah ini ya, 1 Juni ya, untuk kita semua. Tadi disampaikan bagaimana visi Laskar Sasa untuk Indonesia ya, terutama terkait dengan menjadi mercusuar ya, terkait dengan masalah adat, budaya, begitu juga agama, yang kegiatannya pun berkaitan dengan masalah kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial tadi, dan kesehatan masyarakat ya, kemasyarakatan, begitu juga dengan kegiatan keamanan lingkungan masyarakat ya. Rekan-rekan sekalian, terutama Laskar Sasa yang saya hormati dan saya banggakan, terbentuknya Laskar Sasa ini tentunya punya sejarah yang begitu panjang, sehingga rekan-rekan memiliki keinginan atau visi dan misi yang sama. Ini disatukan dalam kepentingan untuk adat dan budaya masyarakat Sasa ya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya suku Sasa saja yang ada di sini, tapi juga harus kita ketahui ada juga masyarakat suku-suku yang lain. Oleh karena itu toleransi ya antara kita ya, antara Laskar Sasa, suku Sasa, dan suku-suku yang lain harus betul-betul jaga bersama ya. Harus kita jaga bersama, kita punya pengertian dan kita bisa saling menghormati ya, antara agama, begitu juga dengan suku, adat yang lain, dengan kaidah-kaidah koridor yang bisa untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat kita ya. Di samping tadi ada hukum adat, tapi juga kita ada hukum positif, hukum nasional kita yang harus kita betul-betul kita junjung bersama, karena yang membatasi kita adalah tadi, hukum itu diatur untuk saling menjaga. Karena menjaga kehormatan kita, kita juga harus menjaga kehormatan orang lain ya. Kita bisa saling menghormati. Kalau itu disepakati ya, maka itu menjadi suatu hukum atau aturan yang diakui bersama. Jadi kita harus bisa saling menghormati dan bisa menjaga stabilitas situasi kita, terutama di Nusa Tenggara Barat ini, dan nanti pada umumnya di secara nasional. Kekuatan kita Laskar Sasa ini ada di terutama di Lombok Barat paling besar, dan keanggotaannya sekarang sudah mencapai 17 ribuan ya anggota. Saya berharap ini ditata dengan baik ya, didata, dimasukkan di database ya kita. Jadi masing-masing tadi ranting-ranting itu harus betul-betul menjaga tadi, mendatakan semua ya, semua anggotanya dengan identitas yang tepat ya, sesuai dengan KTP kan begitu ya, KTP dan KK-nya di tempat masing-masing. Dengan demikian maka ini bisa ditata sampai di level kabupaten ya, kemudian ke provinsi seperti itu, dan kita bisa ditata secara nasional. Dengan demikian maka kita bisa terkontrol, kita bisa awasi, kita kontrol bagaimana kita melakukan pembinaan ya, koordinasi yang baik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain ya.
di dalam koridor tadi organisasi kemasyarakatan ini, ya, Laskar Sasa. Nah, untuk jadi perhatian kita semua saat ini, semua organisasi masyarakat itu saat ini diawasi, ya, diawasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, tadi yang bersifat melanggar aturan hukum, kita harus hilangkan. Kalau ada teman kita ingatkan supaya tidak menjadi masalah hukum. Karena beberapa organisasi masyarakat secara nasional itu sudah dibubarkan, ya, dibubarkan akibat melanggar hukum yang berlebihan, ya, sehingga menjadi musuh. Kan ini bertentangan dari tujuan berdirinya suatu organisasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Pasti namanya ormas itu untuk kepentingan masyarakat, organisasi masyarakat, kepentingan untuk masyarakat kembali. Nah, tujuan utama kita ada terkait dengan tadi silaturahmi, adat istiadat yang harus kita jaga, budaya, kemudian kegiatan-kegiatan yang bentuknya dalam sosial, keagamaan, ya, kesehatan, kan gitu ya, kalau di Laskar Sasa. Nah, oleh karena itu tadi kita jangan sampai kita karena ya ada oknum-oknum yang tertentu dari organisasi ini akhirnya merusak atau merugikan daripada organisasi kita Laskar Sasa yang begitu besar dan kita banggakan. Laskar Sasa untuk Indonesia. Nah, jadi kita untuk Indonesia, artinya juga kita tidak boleh keluar daripada aturan-aturan secara nasional, ya, secara nasional. Jadi kita tadi saling menjaga. Tadi data harus saya sarankan untuk segera didatakan, tidak manual lagi masuk. Kalau komputer itu di kampung-kampung sudah ada, jadi itu mudah saja. Jadi anggotanya siapa aja, suruh aja orang yang buat ini kan, didatakan di Excel aja, udah kita ketik, selesai, masukkan, pindahkan ke atas, kumpulkan, ini dari ranting sekian, ini dari ranting sekian, kumpulkan, masuk database selanjutnya, itu terdata betul, ya. Nanti itu selalu diupdate. Ya, apakah itu setiap bulan kita update ada nggak perubahan keluar masuknya dan lain sebagainya. Nah, untuk kita selanjutnya kita melakukan pembinaan terprogramkan. Kegiatan pun bisa terprogramkan. Apa dalam 1 tahun yang akan kita lakukan untuk kepentingan tadi. Nah, tadi visi misi kita dalam kegiatan adat dan budaya, ya, menjadi mahasiswa di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebudayaan dan adat istiadat, dan kegiatan sosial apa yang kita lakukan dalam 1 tahun itu ke depan. Dan kalau ada masukan-masukan tadi disampaikan oleh Ketua Umum tadi, ada satu permasalahan itu, ini dengan kita terorganisir dengan baik, maka kita bisa menyebarkan sosialisasi kita langsung ke seluruh daerah, ya, langsung ke ranting dan langsung ke perseorangan. Kalau kita punya database, kan ini sekarang punya juga grup-grup WA atau grup yang lain kan ada di dalam media sosial, itu juga bisa dimanfaatkan. Tapi yang jalur yang khusus kita juga bisa kita gunakan jalur ke nomor tertentu yang kita bisa gunakan. Maka kita bisa terkoneksi dengan baik, ya, terkoordinir dengan baik. Hal-hal kira-kira ada gejala yang menyimpang kita luruskan, kita perbaiki, yang sudah baik terus kita perkuat. Nah, tadi kegiatan-kegiatan itu harus ada programnya dalam 1 tahun, tidak boleh tidak. Maka pada kesempatan ini kita menjelang Idul Kurban pada tanggal 6, ya. Saya mungkin memberikan bantuan kurban seekor sapi, dan ini juga saya mungkin ini kalau nggak salah sekitar hanya cuma 2 ton, ya, tapi mungkin bisa nanti dibagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua, ya. Saya bangga dengan Laskar Sasa yang sudah melakukan transformasi perilaku organisasi masyarakat yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan itu saya monitor. Ini Pak Wahyudi suka informasikan juga ke saya, ya, bagaimana perkembangan organisasi Laskar Sasa yang kita cintai ini dan kita banggakan. Mudah-mudahan kebanggaan itu tidak hanya ucapan, ya, tidak hanya sekedar sesuatu yang bikin manis, tapi harus kita wujudkan dengan perilaku dan perbuatan kita. Setuju? Nah, saya percaya Laskar Sasa akan terus hebat dengan kepemimpinan Bapak Lalu Sadikin, ya.
Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Sekali lagi saya terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari rekan-rekan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, ya, kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan. Ya, tidak hanya kita, begitu pun turunan kita dan keluarga kita yang kita cintai dan kita meninggal dalam husnul khotimah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Sasak terlahir di sebelah